Oke, selamat malam teman-teman. Anak soleh ya, baru pulang dari masjid langsung konten saya rokok 2 hari 2 pintu rokok lagi. Oke, kita akan langsung bahas PP mulai teman-teman pelan-pelan. Mulai teman-teman saya rasakan jadi besar ke depan. Yang penting sabar aja. Tetap dia realisasi sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing ataupun ditanggung penumpang ya. Kemudian kalian jangan terkecoh koin-koin yang pump duluan, yang naik tinggi duluan, jangan. Kadang-kadang cuma 50%, 70%, 80% sudah dibanting ke bawah lagi. Ya, belum kita akan mencari koin yang cuannya sampai bila perlu ya nggak jutaan persen lah, 10 kali lipat dari sekarang gitu ya. Itu yang berpotensi secara fundamental yang bagus kan. Sepanjang sejarah adanya kan di meme coin, dan tentunya ya menurut prediksi saya akan ada di PP, akan masuk 10 besar sih. Cuma sabar ya, sekarang di ETF kan juga kok, tinggal upload saja kok. Tapi kan tunggu momen yang pas ketika udah waktunya meme coin ya. Yang sudah di pump duluan ini Ondo. Saya pernah bilang kalau finance tuh yang bagus, finance tuh Ondo untuk finance ya. Ternyata di pump juga, nanti akan giliran kok, pelan-pelan akan giliran, semua akan mendapat bagian ya. Ini yang lagi di pump juga ada salah satu ton coin, tapi ton coin ini hati-hati karena ini ya ada yang nggak setuju kemarin bahwa ini koin pam-paman. Ini pam-paman kawan, ini ton coin ini di sini Justin Sun ada di sini. Investasi di sini Justin Sun itu kan biasanya sering jual. Terus ditambah lagi ya banyak kasus kan, yang punya Telegram kan banyak kasus. Ini kan punya Telegram toh. Ya ini kalian harus pahami, masih sentral banget ya. Saya nggak setuju itu punya orang besar katanya ton nggak pam-paman. Sekarang ini total suplainya ton itu 5,17 billion. Sekarang yang beredar itu baru 2,6 billion. Artinya yang beredar itu belum ada 50% coy. Itu. Dan ingat, suplai maksimumnya nggak ada. Artinya ini koin sudah di setting dari awal, tidak ada pasokan maksimum seperti Doge. BTC kan maksimumnya ada 21 juta kan. Kemudian PP juga maksimumnya ada. Nah ini yang namanya koin masih sentral, tidak ada maksimum totalnya. Ini masih tergantung naik turun, depth-nya sangat berpengaruh. Sentral itu sangat berbahaya. Kalian tahu kan Gala kayak apa? Itu kan mencuri ya si depth-nya waktu itu kan. Makanya bukan di grup saya, cuma grup saya itu yang ada di grup saya itu ngomong, Mas Bro tolong di review itu si Gala itu 5 juta tinggal 100.000 Gala. Mungkin masuknya di tahun 2021 apa ya, pas lagi tinggi-tingginya. Gala itu kan ya itu yang awalnya baik jadi nggak baik. Kemudian di sini kalian harus paham, bersaing loh. Bersaing saling mematikan. Contoh ini. Itu yang namanya Algorand itu harganya kayak apa sekarang? Kayak Taito. Algorand itu blockchain yang bagus sebetulnya Algorand itu. Tapi itu tadi tidak ada sosok besar yang punya ya. Digebet aja, dibikin pukul mundur. Waktu itu kan masih sangat politis sekali si Gary Gensler, si ketua SEC-nya bilang Algorand ini koin sekuritas. Waktu itu memang sudah di top CMC 22, 21 di situ. Habis itu di FAT sama Gary Gensler merilis koin-koin yang sekuritas yang terancam ya, politik lah semua ya, ada sosok besar yang mengendalikan itu. Kemudian kalau sekarang kan mending kan sudah ramah kripto kan, makanya undang-undang clarity aset ini kalau disahkan ya akan bom saya rasa untuk kripto itu ya. Jadi nggak ngasal. Kemudian ada lagi kasus yang dicuri sama depth-nya Sweatmoon. Wah rame Sweatmoon itu. Holdernya 2 juta holder. Hull keras. Nggak taunya ya itu dihantam, dimakan depth-nya, dibantai. Terus kemudian ini yang ngeri lagi kan,
persaingan si Saitama saya punya balik hancur juga. Dulu kan waktu zaman itu kan masih rame Trust Wallet toh. Saitama bikin seperti Trust Wallet yang proyeknya itu wallet itu dengan biaya yang rendah. Ya dihantam kali sama Binance kali. Binance pada waktu itu kita aja kalau mau kirim dari Indonesia pada waktu itu ke Trust Wallet ya kepotong 50.000. Habis di Trust Walletnya di ini ya pakai iya kan di situ kan di walletnya si Z pas di situ dipakai swabnya transaksinya pakai gas fee lagi dari Binance BNB nanti di sana pindah Binance Smart Chain toh ya kan nanti pindah lagi ntar disuap untuk beli koin apa lagi ya ada gas fee lagi pokoknya ribet dan banyak biaya banyak potongan ya ketika itu si dengar si Saitama bikin wallet yang lebih murah akhirnya kan dihantam kan. Sekarang kan sudah kayaknya biaya udah murah di pakai swap itu tapi saya udah nggak main di situ males sama mending uang besar modal besar masuk aja di eseng-eseng itu udah jelas ya itu ya memang waktu itu kan untuk pakai swap itu kan andalan pertama untuk membeli meme coin yang memang belum di listing di bursa-bursa pada waktu itu. Prosesnya kan kita ngejar dulu lah di sana ataupun di itu wallet itu kan lebih aman. Kalau di eseng kan bisa eseng bangkrut gulung tikar, kalau di wallet kan enggak. Untuk holding jangka panjang ya bisa di wallet yang untuk jangka panjang kalau koinnya yakin. Tapi kalau yang untuk koin sesaat main scalping atau apa ya mending di bursa. Kalau di wallet kan kita nggak bisa main trading, harus long invest. Kalau main trading habis gas fee-nya di situ. dulu mahal, nggak tahu kalau sekarang saya udah jarang main pakai swap lagi sih. Ya di situ kan bisa ini ya macam-macam ya. Pokoknya santai aja untuk malam ini. PP udah makin tenjang, udah saya bilang di 3D awan Ichimoku andalan saya itu kan masih di bawah awan itu candlenya itu nanti akan lompat ke atas awan akan 0,2 kayak mirip yang sudah terjadi di 1D-nya kan saya bahas masih di bawah awan kalian masuk sekarang sudah di atas awan toh udah cuan yang masuk di 06 kan sekarang udah di 07 kan ya itu memang harus kita harus jeli. Ini BTC juga informasinya tadi udah dijelaskan di video juga kan kondisi ini dikonfirmasi oleh indikator Bitcoin ini khusus indikator Bitcoin metrik ya tersebut telah turun ke zona risiko terendah maksudnya low risk. Jadi zona ini sebelumnya menjadi penanda titik terendah pada siklus tahun 2015 tahun 2019 dan tahun 2022 ini yang tadi CTA-nya saya kasih yang bulatan hijau itu ya itu udah bottom kalau dulu sampai 70% 80% sekarang bottomnya cuma turunnya karena sudah adopsi meningkat lebih tinggi lagi cuma sekitar 40% saja penurunan BTC dari ATH-nya itu infonya seperti itu. Jadi bisa dikatakan BTC itu mau melonjak lagi ke atas kemudian puncak di situ sideways terjadilah balik ke altcoin season tuh bisa terjadi ya kita saksikan saja pokoknya ya saksikan bagaimana nanti ceritanya yang penting PP masuk saja masih dalam akumulasi saya rasa akan menjadi besar karena sepanjang sejarah memang ada yang naik duluan 50%, 30%, 60% itu belum tentu jadi pemenang ataupun hanya 100% kemudian turun lagi hanya pemanis awal saja tapi dalam satu siklus nanti ada koin yang FOMO biasanya memang terjadi di meme coin seperti Shiba dan Doge dulu memang sudah menjadi tradisi lah ini kelihatan yang menonjol sekali itu ada di PP ya mungkin nanti akan yang naik puluhan kali lipat bisa PP. Kalian hajar Cardano sebab yang ngangkat harga itu kan bukan Martini Mardiato yang ngangkat harga siapa well kan paus kan institusi kan mereka kan pakai riset prabayar yang nggak ngasal mereka mau masuk modal besar cari koin yang ada duitnya nggak mungkin koin yang nggak ada duitnya di pump belum beredar semua suplainya dipotong sama debtnya modal paus juga berpikir ataupun holdernya banyak yang sangkut di pump sama paus ya paus disembelih sama retail sama hati-hati kalau
PP memang koin yang murni koin retail dan betul-betul bukan pump and dump ya. Ini banyak di masjid banyak nyamuk, padahal pakai AC. Kadang-kadang kalau habis maghrib kan dikir di situ habis sampai mau isya itu, tapi memang harus kusuk, jadi ada nyamuk ada apa itu baru digigit nyamuk ya udah nggak ditapok, harus konsentrasi penuh kawan. Mungkin itu aja ya, nanti kalau saya semangat malam ya lip ya. Ini udah naik 16% nih dalam 24 jam si Ondo ya. Tapi kalian ya kalau yang berani mau berani ya silakan, kalau yang berani, kalau saya hindari koin-koin yang sudah pump. Kalau kalian mending cari koin-koin yang belum pump tinggi, dan kita tunggu nanti ya, kan ada yang belum pump tinggi kan, ada Polygon, itulah mulai merangkak Polygon, ada Aster kan, ada Cardano kan belum terbang tinggi, yang punya fundament bagus. Jangan ngasal kalau yang tinggi bahaya ya. Termasuk ini naiknya belum tinggi, masih 2,7, itu kayaknya 3 juta 4 juta kan masuk itu koin CMC indeks DTV 20 itu bisa. Itu market capnya masih kecil, itu rankingnya masih 100 lebih, harganya mahal karena memang pasokannya sedikit kawan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk di malam hari ini ya. Saya juga habis pulang, kita mau cari makan dulu lah, nanti kalau ada info kembali malam saya kasih info lagi. Polygon dan naik 9% seminggu. Ya itu saya memberikan koin itu yang belum pump, masuk Polygon masih harga 1.500, 1.600, sekarang udah 1.800 ya. Kalian jual nanti 2.000 tuh kalian punya kebo 5, masukkan ke Polygon. 2.000 tuh kecil ya, saya akan jual di 5.000 ke atas nanti. Apa nyampe? Asal sabar, yakin akan sampai. Ya udah terbaca koin-koin yang akan pump tinggi nanti sesuai dengan fundamentalnya, Polygon, Cardano. Ya mereka nggak akan ngasal masuk koin. Jangan yang pam-paman sesat, dan kita harus tahu depth-nya. Ya kalau koinnya peredaran suplainya aja nggak beredar semua, masih sedikit, masih sentral kayak ton itu ya itu ada Justin, ada banyak orang-orang yang kayak Mas Bro yang tipe itu, banyak orang-orang yang otaknya otak mafia di situ. Oke ya. Yang positif diambil, yang buruk tendang, tetap dia riset sendiri. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.